Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian di seluruh tanah air Indonesia, saya ingin sedikit memberikan respon sebagai masyarakat kita, tentunya sebagai warga negara, memberikan respon tentang apa yang sedang terjadi di negara kita saat ini, terutama dalam menghadapi pilkada ke depan ini. Jadi kemarin kita sudah senang dengan angin segar yang dihembuskan oleh MK, di mana keran demokrasi itu dibuka kembali. Setidaknya ada peluang sedikit yang sebelumnya threshold untuk calon kepala daerah adalah 20% atau 25% dari suara sah. Tetapi kemarin sudah diturunkan thresholdnya kisaran 6,5 sampai 10% sesuai dengan jumlah wajib pilih. Tetapi kabar baik ini tidak berlangsung lama. Bahkan tidak sampai 24 jam, ternyata ada upaya-upaya lain dari DPR. Kita tahu bahwa di DPR itu mayoritasnya adalah dari kubu yang mendukung pemerintahan terpilih. Tetapi bukan persoalan itu lagi. Yang kita persoalkan sekarang adalah bagaimana keputusan MK itu tidak dihiraukan. Malah DPR alasannya membuat revisi undang-undang. Revisi undang-undang yang dadakan ini katanya sudah dimulai dari bulan November tahun lalu. Tetapi kenapa setelah keputusan MK ini baru dibahas? Kita telusuri kembali ke belakang. Ada juga keputusan MK nomor 90 tahun 2023 kemarin, yaitu yang memuluskan Gibran menjadi calon presiden. Sebagai calon wakil presiden. Pada saat itu putusan 90 DPR tidak berbuat apa-apa. Tetapi kenapa yang sekarang ini DPR cepat merespon, bersama pemerintah cepat merespon. Dan lucunya dalam poin-poin revisi undang-undang pemilu itu banyak hal yang menurut kami sebagai masyarakat kecil saja, masyarakat biasa, tidak masuk di akal. Contohnya terkait dengan syarat usia calon kepala daerah. Masa usianya 30 tahun dihitung sejak saat dilantik, bukan dihitung sejak saat mendaftar. Kita tahu banyak adik-adik atau bahkan yang sudah tua-tua juga dulu pernah misalnya melamar sebagai CPNS, itu syaratnya adalah usia saat mendaftar, bukan saat ditetapkan. Melamar sebagai TNI Polri, semuanya itu usia saat mendaftar, bukan saat ditetapkan sebagai TNI Polri atau sebagai PNS. Tetapi khusus untuk calon kepala daerah ini, namanya juga calon, berarti sebelum ditetapkan. Kan di bahasa undang-undangnya semuanya di situ ada calon, dari atasnya itu syarat calon kepala daerah, calon gubernur, calon wali kota, calon bupati, semuanya masih menggunakan kata calon. Artinya itu berlaku sebelum dia dilantik menjadi bupati atau menjadi gubernur. Ini kita tidak tahulah apa yang terjadi sehingga keluar dari akal sehat. Yang heboh di media hanyalah pilkada DKI, tetapi terus terang saya, terutama kami yang di luar Jakarta, tidak punya kepentingan terhadap pilkada Jakarta, tetapi kami punya kepentingan terhadap pilkada di daerah kami sendiri. Kita sangat menginginkan sebagai masyarakat disuguhkan dengan banyak pilihan. Nanti katakan jagoan saya untuk menjadi bupati atau menjadi gubernur adalah si A. Tetapi persoalannya partai politik yang sudah koalisinya gemuk tidak mengusung calon yang kita inginkan. Maka jalan satu-satunya
apakah kita memilih atau tidak memilih. Ya kalau orang sehat, orang yang punya akal sehat, ya tentunya dia tidak akan memilih karena calon yang dia jagokan tidak ada dalam daftar. Kalau situasinya sudah seperti ini, maka yang bingung adalah masyarakat. Mau dengar yang mana? Apakah masih mau menganggap bahwa MK itu sebagai penjaga konstitusi, atau mau ikut yang versi DPR-nya? Jadi terjadi dualisme. Ini negara kita ini sudah ada dualisme sekarang ini keputusannya. Kita tidak tahu mau ikut yang mana. Masyarakat bingung. Bukan hanya partai yang dualisme, tetapi malah sekarang ini yang dualisme negara ini keadaan menurut ya kita sudah keadaan yang tidak baik-baik saja ini. Jalan yang terbaiknya masyarakat cukup diam, tenang di rumah, itu menurut saya. Kalau sudah seperti ini, kita terakhir dalam pemilu sudah mengutus wakil kita ke DPR, ke Senayan, tetapi ternyata wakil-wakil kita itu ya kita bisa lihat sendiri apa yang barusan terjadi. Mereka malah memberikan contoh untuk contoh yang apakah baik atau tidak, tetapi secara aturan sekarang ini bagi saya ini contoh yang tidak baik. Ya saat sudah kebingungan seperti ini sebagai masyarakat bingung, ya cukup diam di rumah. Setelah itu nanti pada saat pemilu, ya saya tidak tahu apakah mau ikut atau tidak, nanti kita lihat perkembangannya. Ya mudah-mudahan besok ini ada kabar baik lagi seperti yang terjadi kemarin, kabar baik itu. Ya teman-teman, mungkin demikian saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Ya kita harapkan teman-teman mungkin juga bisa, terutama yang satu pikiran, kita sama-sama berjuang viralkan di sosial media bahwa apa yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI tanggal 21 Agustus tadi itu tidak bisa diterima dengan akal sehat. Terima kasih.